Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan Bu Nita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Yang kedua yaitu kita nanti akan belajar membuat mind map tokoh perjuangan. Tahukah anak-anak bahwa bangsa Indonesia kita ini adalah negara yang besar dan luas? Ya, karena bangsa Indonesia memiliki banyak pulau. Ada yang tahu ada berapa pulau? Ya, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Sangat banyak sekali ya. Selain itu, Indonesia juga memiliki luas yaitu 735.358 mil, di mana 1 milnya itu adalah 1,61 km. Coba anak-anak hitung, ada berapakah luas Indonesia ini dalam satuan kilometernya? Pasti sangat luas sekali. Tahukah anak-anak mengapa bangsa penjajah tertarik ingin menguasai Nusantara? Ya, karena mereka ingin menguasai rempah-rempah dari negara kita. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas bagaimanakah peristiwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Belanda. Supaya anak-anak lebih memahami materi tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis, silakan anak-anak menyimak video yang ada di link berikut ini. Bagaimana videonya tadi? Menarik bukan? Nah, apa saja yang kalian dapatkan dari video tadi? Baik, sekarang silakan anak-anak simak ya bacaan yang akan Bu Nita bacakan berikut ini. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad Syah tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Alauddin Riayat Syah tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingannya, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975.
Setelah anak-anak mempelajari tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis, sekarang mari kita simak video tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Anak-anak bisa buka di link berikut ini ya. Bagaimana videonya tadi? Menarik bukan? Setelah anak-anak melihat video tadi, apa yang anak-anak temukan? Ada siapa sajakah tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Selanjutnya, gambar siapakah ini? Ya, ini adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Berikutnya adalah pahlawan dari Maluku. Siapakah beliau? Ya, benar, beliau adalah Patimura. Selanjutnya, pahlawan dari Sumatera Utara. Beliau adalah Sisingamangaraja. Selanjutnya, siapakah ini? Ya, ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah pahlawan dari Banten. Pahlawan yang satu ini berasal dari kota kita loh, yaitu Yogyakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya adalah tokoh pahlawan yang berasal dari Papua. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Silas Papare. Anak-anak, selanjutnya adalah ada tugas untuk kalian. Silakan untuk mengunduh atau mendownload dokumen yang sudah Bunita kirimkan di WA. Tugasnya adalah anak-anak membaca bahan ajar yang juga sudah Bunita kirimkan dokumennya di WA. Nanti anak-anak silahkan membaca, kemudian mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Untuk tugas yang kedua, yaitu anak-anak membuat mind map tentang tokoh-tokoh pahlawan dalam peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Bunita sudah membagi 7 tokoh pahlawan yang akan kalian buat di dalam mind map. Silahkan anak-anak simak di WA. Materi ini akan Bunita tutup dengan evaluasi. Silahkan anak-anak mengerjakan melalui link berikut ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa. Terima kasih.